mari kita lihat firman Tuhan. Kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 61 ayat yang ke-7. Yesaya 61 ayat yang ke-7. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu, saya dan Anda akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Karena itu malam hari ini saya mengangkat tema mendapat warisan 2 kali lipat. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau terima warisan 2 kali lipat? Haleluya. Amin. Katakan, Bapak Ibu tulis di situ, saya mau terima warisan 2 kali lipat. Haleluya. Malam ini ambil semua hak saudara yang dicuri oleh setan. Malam ini kembali ambil semua yang setan ambil daripada saudara. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita otoritas. Tadi malam saya bicara tentang menarik kekayaan dan menarik kesehatan dengan dunamos. Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya kuasa Allah. Karena itu malam ini Bapak Ibu jangan menyerah dengan keadaan. Jangan menyerah dengan situasi. Jangan menyerah ketika doa belum dijawab. Jangan menyerah ketika pintu belum dibukakan. Jangan menyerah ketika Bapak Ibu belum menerima jawaban daripada Tuhan. Berdirilah karena saudara dan saya malam ini akan menerima warisan 2 kali lipat dari Bapa kita di sorga. Tulis di situ, saya sudah menerimanya dalam nama Yesus Tuhan. Dan saya percaya bahwa semua orang kepingin dapat warisan. Apalagi warisan 2 kali lebih banyak atau double portion. Haleluya. Semua orang mau. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau terima warisan double portion? Semua angkat tangan. Bahkan ada yang mau angkat kaki juga. Ya. Warisan atau legacy selalu diturunkan. Ulangi. Warisan atau legacy, warisan itu selalu diturunkan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah warisan diberikan karena kita adalah anak. Kita adalah putra dan putri dari Bapa Sorgawi yang punya langit dan bumi. Wow. Ya. Dan saya percaya seorang anak menerima warisan dari bapaknya karena kelahirannya dan karena dia memiliki DNA bapaknya. Katakan amin. Haleluya. Dengan cara apa kita terima warisan? Warisan diberikan karena kita adalah putra dan putri, kita adalah anak. Dan kalau Bapak Ibu belajar tentang pertumbuhan rohani dalam bahasa Yunani, maka ada 5 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu dibilang nepios. Nepios itu bayi 1 sampai 5 tahun. Balita itu namanya, nepios. Di atas nepios itu ada yang namanya teknon. Teknon itu umur 6 sampai umur 13 tahun. Teknon, badannya gede, tapi belum bisa ambil keputusan apa-apa. Di atas teknon itu ada paidion. Paidion itu adalah umur 14 tahun sampai umur 20 tahun. Badannya boleh gede juga, tapi apa-apa masih tanya papa mama. Ya, paidion. Di atas paidion itu namanya huyos. Huyos itu adalah putra yang sudah dewasa, yang siap untuk men-take over, siap untuk bantu papanya, siap untuk handle apa yang papanya lakukan, tanggung jawab sudah bisa diberikan sepenuhnya kepada dia. Dan saudara dengar baik-baik, bahwa warisan bisa diberikan kepada anak yang sudah dewasa, menurut tradisi Ibrani kuno, itu bisa diberikan kepada anak yang sudah dewasa. Jadi biasanya warisan diberikan itu kalau orang tuanya meninggal, tapi Ibrani kuno mengajar bahwa bisa juga ketika seseorang meninggal, bisa juga ketika anak itu bisa dipercaya, lalu warisan diberikan. Ketika Tuhan Yesus datang ke muka bumi,
Dan ketika dia dibaptis umur 30 tahun, jadi huios itu adalah umur 21 sampai umur 30 tahun, lebih 35 tahun. Disebut huios, putra yang sudah dewasa. Umur 36 tahun dan ke atas disebut pater. Lalu kita bahasa Inggris dapat father, bapak. Jadi 5 tingkatan kerohanian. Makanya ada orang Kristen yang bayi, ada orang Kristen yang masih teknon atau paidion, kekanak-kanakan. Tapi ada orang Kristen yang sudah huios atau pater. Warisan diserahkan ke siapa? Kemana warisan diberikan? Warisan diberikan kepada mereka yang sudah mencapai umur akil balik atau huios. Haleluya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa ketika kita adalah anak atau memiliki DNA Bapa, DNA itu adalah sifat karakter Bapa, maka ketika kita di dalam rumah, ketika kita anak dan Bapa kita adalah Bapa yang baik, maka Bapak Ibu tidak terima gaji. Yang terima gaji itu karyawan, pegawai terima gaji. Tapi anak-anak itu terima reward, terima bonus. Dapat bonus. Berapa banyak Anda yang dapat bonus? Haleluya. Ketika saudara dan saya putra dan putri nggak terima gaji. Anak-anak saya nggak terima gaji. Mereka dapat bonus. Benar? Mobil saya itu mobilnya mereka, rumah saya itu rumahnya mereka. Mereka bisa masuk ke atas tempat tidur saya, lompat-lompat, guling-guling. Coba anak tetangga, pasti ditempeleng. Kenapa? Karena nggak punya hak untuk masuk ke kamar pribadi saya. Benar? Tapi kalau anak saya, suka-sukanya dia. Kenapa? Itu namanya reward. Itu namanya privilege karena kelahiran. Dan tahukah Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, kita jadi anak Tuhan, Tuhan kebalikan kan hantu. Ketika kita jadi anak Tuhan, maka saudara dan saya punya privilege. Punya hak istimewa. Wow. Berapa banyak yang punya hak istimewa? Katakan, saya anak Tuhan, saya punya hak istimewa yang siap untuk menerima warisan dari Bapa di sorga. Haleluya. Dan tahukah Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa anak, putra, putri tidak terima gaji. Kita dapat reward. Beda putra dan pelayan adalah, saya minta tolong Roni tunjukkan, beda putra dan pelayan, tadi saya sudah bikin bagan sederhana. Untuk Bapak Ibu ada gambaran, perbedaan putra dan pelayan, perbedaan anak dengan pelayan. Anak itu tidak cari posisi, pelayan cari posisi. Anak itu berfungsi dalam rumah, pelayan selalu menuntut. Nuntut naik gaji. Kalau tetangga kasih gaji lebih tinggi, lompat pagar, demo, ya, itu pelayan. Ya, itu pekerja. Anak selalu memberi. Pelayan selalu mengambil. Berapa banyak yang gua mau, gua minta. Anak tidak selalu seperti itu. Anak selalu memberi. Karena dia percaya apa yang Bapak punya, dia punya. Anak selalu berkarya, pelayan masa bodoh. Yang berikut, yang kelima, anak punya DNA bapaknya, pelayan tidak punya DNA bapaknya. Kira-kira gambaran antara perbedaan putra dan pelayan dan anak yang tidak cari posisi, yang berfungsi, selalu memberi, selalu berkarya, punya DNA bapaknya, dia akan menerima legacy, dia akan menerima warisan bapaknya. Dan anak akan menerima double portion. Di pikiran papanya, dia selalu berpikir bahwa anak harus dapat lebih daripada dia. Anak harus lebih pintar dari dia. Anak harus lebih, usahanya lebih maju dari dia. Dapat lebih banyak. Dan Bapa kita di sorga berkata, Tuhan Yesus berkata, kamu yang percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bahkan lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Amin. Ketika Bapak Ibu jadi anak, maka Bapak Ibu sebenarnya, kelahiran Bapak Ibu siap untuk menerima legacy. Jadi warisan, ketika Bapak Ibu sadar hari ini, maka semua yang hilang dalam hidupmu, Bapak Ibu kembali men-take over kembali. Kembali dengan perkataan-perkataan profetik merampas kembali. Aku rampas kembali kesehatan yang dicuri oleh setan. Aku rampas kembali semua yang dicuri oleh setan. Harta kekayaanku,
keluargaku yang dicuri oleh setan hari ini aku rampas kembali, take over kembali, karena itu warisan yang Bapak berikan kepada saudara. Jangan mau menyerah dengan keadaan, tadi saya katakan, jangan cuma mau pasrah, mau beginilah nasibku. No. Bapak Ibu diciptakan bukan jadi orang kalah. Kita dipanggil bukan jadi orang yang kalah, tapi kita dipanggil untuk jadi lebih daripada pemenang. Kita dipanggil bukan cuma lebih daripada pemenang, tapi untuk menikmati semua janji, bahkan akan menerima double portion dari legacy, dari warisan yang Bapa berikan kepada kita. Haleluya. Jadi hal yang pertama, kita dapat warisan itu karena kelahiran. Kelahiran melalui kelahiran baru kita dapat. Bahkan kelahiran jasmani pun anak-anak mendapat itu. Yang kedua, warisan diberikan karena janji Bapa. Bapa berjanji, aku akan memberikan kepadamu warisan. Dan Bapak Ibu tahu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata perjanjian itu ada 519 kali diucapkan. Dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, kata perjanjian itu diucapkan 519 kali. Tuhan janji berkati Bapak Ibu. Tuhan janji pulihkan Bapak Ibu. Tuhan janji sembuhkan Bapak Ibu. Tuhan janji tolong Bapak Ibu. Tuhan janji selamatkan Bapak Ibu. Tuhan janji angkat Bapak Ibu. Tuhan janji pulihkan Bapak Ibu. Tuhan janji memberkati Bapak Ibu. Tuhan janji buat terobosan bagi Bapak Ibu. Janji semua. Dan Kejadian sampai Wahyu itu adalah kitab covenant, kitab perjanjian. Bapa berjanji untuk memberkati saudara, dan semua janjinya, dia tidak mau saudara dan saya pas-pasan. Dia mau saudara dan saya menikmatinya dengan more than enough. Lebih dari cukup. Katakan amin. Katakan saya mau diberkati lebih daripada cukup. Jangan pernah mau pas-pasan. Tuhan kita nggak pernah pas-pasan. Haleluya. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia memberi makan 5.000 orang, dia sedang menunjukkan dari sisi pribadi Yesus, dia tidak pernah beri pas-pasan. Dia selalu memberi lebih, memberi makan lebih, ada sisanya. Amin. Selalu lebih daripada cukup. Ya. Sedangkan kata warisan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ditulis 23 kali. Ada ditulis 23 kali. Ada kata warisan, itu ditulis 23 kali. Berarti kalau sesuatu diulangi selama 23 kali, penting. Kalau kita ngomong berkali-kali kepada anak kita, bicara berkali-kali kepada mereka, maka itu adalah perkataan yang penting. Itu adalah nasihat yang penting. Dan itu harus dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, ini Tuhan bicara 519 kali perjanjian, Tuhan bicara 23 kali tentang warisan. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Beberapa saudara berkata, Pak, saya sudah tunggu 10 tahun, belum ada hasilnya. Pak, saya sudah tunggu 5 tahun, belum ada jawabannya. Pak, saya sudah tunggu bertahun-tahun, saya belum lihat terobosan. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan selalu menjawab dengan waktunya dan bukan waktu kita. Waktunya Tuhan artinya Tuhan mau Bapak Ibu siap hati Bapak Ibu, restorasi hati Bapak Ibu, reposisi hati Bapak Ibu. Sesuaikan hati Bapak Ibu dengan kebenarannya. Jadi jangan menyesuaikan hati kita dengan hati, jangan menyesuaikan hati kita, jangan maksa kehendak kita, tujuan kita dengan hatinya Tuhan. Bisa salah, kita bisa peralat Tuhan untuk tujuan kita. Tapi kalau kita paksa hati kita untuk menyesuaikan dengan hati Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan lihat terobosan itu datang. Dari sisi Tuhan, enggak ada masalah. Dari sisi kita yang perlu diperbaharui, yang selalu bermasalah. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Kejadian 17 ayat yang keempat berkata, dari pihakku, dari pihak Tuhan, inilah perjanjianku. Dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ketika Tuhan janji ini, Kejadian 17 Tuhan janji pertama kali kepada Abram itu,
Ini di sini udah jadi Abraham. Kejadian 15 masih Abram, Bapak. Abram itu Bapak yang mulia. Tuhan masih janji kepada dia di sini, dan Bapak Ibu lihat baik-baik, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi Bapa sejumlah besar bangsa. Dari sisi Tuhan, perjanjian itu enggak berubah. Dari pihak Abram bermasalah. Dari Kejadian 16 ayat 16 kepada Kejadian 17 ayat yang pertama, Kejadian 16 ayat 16 umur Abram 86 tahun, Kejadian 17 ayat 1 umur Abram sudah 99 tahun, 99 kurang 86, ada 13 tahun di mana hari-hari Abram hilang di hadapan Tuhan karena ketidaktaatan. Tapi janji Tuhan tetap ya dan amin. Hari ini juga sama. Bapak Ibu berkata, belum datang waktunya, belum ada jawaban, aku belum sembuh, aku belum lihat anakku dipulihkan. Hari ini ambil kembali warisanmu, ubah hatimu, sesuaikan dengan firman Allah, dan kembali berdiri menyongsong warisan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sebab dari pihak Tuhan, perjanjiannya selalu ada. Tidak dibatalkan, kita yang batalkan sepihak. Amin. Perjanjian selalu dibangun oleh dua belah pihak. Pihak pertama yaitu Tuhan dan pihak kedua yaitu kita. Dari pihak Tuhan tidak pernah membatalkan perjanjiannya kepada kita. Bapak Ibu kita yang selalu membatalkan perjanjiannya. Bahkan ada kalanya perjanjian Tuhan itu dibatalkan ketika saudara dan saya sudah tidak mau lagi menghidupi apa yang Tuhan katakan itu. Jadi selalu ada problem pada kita. Tapi saya bicara begini, Bapak Ibu juga orang tua yang bijaksana tidak mungkin akan kasih warisan kepada anaknya yang hidupnya boros. Makanya Bapak Ibu akan mikir ribuan kali untuk memberikan warisan kepada anak tersebut. Tapi Bapak Ibu akan memberikan warisan kepada anak yang bisa mengelola uang dengan baik. Bahkan Bapak Ibu lihat bahwa di tangan anak tersebut yang bisa dipercaya ini, dia bisa melipat gandakan itu, membesarkan itu lebih daripada apa yang Bapak Ibu lakukan. Manusia saja lakukan itu, apalagi Bapa di sorga. Dia lebih mengerti hati saudara, dia lebih tahu apa yang akan terjadi di depan. Sehingga saudara dan saya perlu merubah hati kita, disesuaikan dengan firman Allah. Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelelayan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Mana janji Tuhan katanya mau sembuhkan aku? Mana janji Tuhan katanya mau berkati aku? Mana janji Tuhan katanya mau buka jalan kepadaku? Katanya dia adalah jalan, katanya dia adalah penyembuh, katanya dia penolong. Aku belum lihat pertolongan. Tapi mari saya beritahukan kepada Bapak Ibu hari ini, Tuhan tidak pernah menepati janjinya. Karena itu Alkitab katakan gini, berbalik dari setiap kesalahan dan dosa kita, lalu Tuhan akan berbalik kepada kita. Jangan keraskan hati, karena warisan ini diberikan kepada para putra dan putri. Katakan, saya mau perbaharui hati saya untuk menerima warisan dari Tuhan. Bapak Ibu tulis di situ, saya mau rubah hati saya, supaya saya siap menerima warisan dari Tuhan. Bapak Ibu lihat anak daripada Ishak, yaitu Esau. Esau itu harusnya dapat warisan dari bapaknya. Karena dia anak yang sulung, dia harus dapat double portion. Double portion artinya dapat lebih dari yang adiknya yang paling bungsu, yaitu Yakub. Tapi karena dia tidak menghargai hak kesulungannya, lalu dia menjual hak kesulungannya untuk sepiring kacang merah. Kemudian ketika itu dia mencari dengan mencucurkan air mata, menganggap remeh hal-hal rohani, menganggap remeh warisan ilahi, warisan rohani, dan kemudian ketika dia mencarinya, dia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya. Ada orang yang diberikan kesempatan satu kali seperti Esau. Ada orang yang diberikan beberapa kali kesempatan. Saudara dan saya tidak pernah tahu kita ini di hadapan Tuhan diberikan berapa kali kesempatan oleh Tuhan untuk memperbaiki kesalahan kelakuan kita.
Karena itu Bapak Ibu harus belajar mempercayai janji Tuhan, karena Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Roma 4 ayat yang ke-16. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Dari seorang bapa yang takut Tuhan, berlaku bagi keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ingat janji. Ya, janji itu warisan diberikan karena sebuah janji, ada covenant. Pernah Bapak Ibu janji kepada anakmu, "Nah, Papa akan berkati kamu." Saya ingat ketika saya umur 5 tahun, sudah bisa ingat ya. Kakek saya mau meninggal, Bapak Ibu. Kakek saya mau meninggal, kami satu-satu itu dipanggil masuk ke dalam kamar. Ya, dari kakak yang paling gede sampai saya yang nomor 4. Ketika saya dipanggil masuk, kakek saya ngomong kepada saya begini, "Luther, nanti kakek kasih kamu roti 3 buah." Lalu saya keluar, papa saya tanya, "Kakek ngomong apa kepada kamu?" Saya kecil dan saya berkata, "Kakek bilang bahwa kakek mau kasih saya roti 3 buah." Lalu papa saya yang terjemahkan, roti 3 buah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Papa saya nggak berharap, nggak pernah mikir bahwa saya akan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Bapak Ibu pernah ingat ketika Samuel bernubuat kepada Saul, "Kamu akan menemukan orang membawa 3 bakul roti, dan mereka hanya memberikan kepadamu 2 ketul roti." 2 ketul roti berarti Saul tidak akan mengalami kepenuhan Allah secara penuh. Dia hanya sampai di ruang kudus, dia tidak sampai di ruang maha kudus. Dia bisa bernubuat, tapi dia tidak sampai mengenal Allah secara utuh. Hanya dikasih roti 2 buah. Saya dinubuatkan. Kakek saya sebelum meninggal berkata, "Kakek akan kasih kamu roti 3 buah." Itu warisan ilahi. Mama mertua saya, itu 8 perempuan, saudara. Mama mertua itu yang paling kecil. Ketika papanya mau meninggal, papanya tuh guru Injil. Mau meninggal dan papanya berkata, "Papa nggak punya kekayaan jasmani yang banyak. Tapi Papa punya satu-satunya warisan, yaitu warisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diturunkan kepada ke-8 anak perempuan itu." Dan saya lihat keluarga mama saya, adik dan kakak. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Warisan ilahi, warisan rohani. Haleluya. Hari ini, bagaimana dengan saudara? Kalau dari manusia, apa yang keluar dari mulutnya, itu bisa jadi sejatuh kenyataan. Apalagi keluar dari mulut Allah, saya percaya akan menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tuhan telah berjanji untuk memberkati kita. Tuhan juga telah berjanji untuk menyembuhkan kita. Tuhan telah berjanji untuk memberikan kepada kita jalan keluar, pertolongan. Ketika saudara memilih percaya terhadap janji-janjinya, maka Anda sudah menerima warisan bagi dirimu dan warisan bagi anak-anakmu. Dan saya sebut, semua yang kita dapat dalam tangan Tuhan, itu double portion. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu yang setiap malam ditulis, tadi malam kita doa begitu banyak, kita patahkan kutuk, mulai dari kutuk tanah, kutuk perkataan, kutuk penyembahan berhala, kutuk keturunan, begitu banyak dipatahkan. Dan malam ini Bapak Ibu ada di tempat ini, berdiri dan ucapkan dengan mulut bahwa saya ambil kembali kesehatan yang dicuri oleh setan. Ambil kembali suami yang dicuri oleh setan, istri yang dicuri oleh setan, anak-anak saya yang ada dalam ikatan musuh, saya ambil kembali. Seluruh harta yang dicuri oleh musuh, saya ambil kembali. Karena itu warisan yang Tuhan berikan untuk saya. Tidak boleh ada yang ketinggalan sama sekali. Malam ini kami merampas kembali dalam nama Yesus. Kenapa saudara dan saya harus kalah? Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus stres? Kenapa kita harus putus asa? Kita punya Tuhan yang hebat, yang memberikan warisan kepada kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu tetap adanya. Itu sebenarnya harus Bapak Ibu kelola dengan baik. Jangan sampai hilang. Amin.
Efesus pasal pertama ayat 11 berkata, Efesus pertama ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Di dalam Yesus, kita mendapat bagian yang dijanjikan. Kita mendapat warisan yang dijanjikan. Di dalam Kristus, ingat ya, ada dua titik, ya, dua tanda titik di situ, tanda petik di situ. Di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan. Saudara dan saya dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu. Apa itu? Warisan itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya, waktunya. Suka-suka kapan Tuhan mau kasih, Bapak Ibu nggak bisa protes. Tapi yang pasti semuanya kita dapat dalam Kristus. Bukan di luar Kristus. Orang dunia bisa dapat harta tanpa percaya pribadi Kristus. Tapi harta itu nggak akan turun kekal dalam hidupnya. Mereka boleh punya harta banyak, tapi bocornya di kesehatan. Mereka punya harta boleh banyak, tapi bocornya di anak-anak mereka. Nah, saya percaya warisan terbesar adalah warisan ilahi di dalam Kristus Yesus. Sorga memberikan Yesus kepada kita menjadi sebuah warisan, legacy terbesar. Dan kalau Anda punya Yesus, Anda punya sumber. Katakan, saya punya Yesus, saya punya sumber. Saya tidak perlu khawatir. Tulis Bapak Ibu, saya punya Yesus, saya punya sumber. Saya tidak perlu khawatir. Saya punya warisan terbesar. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan Bapak Ibu lihat Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23 berkata begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Haleluya. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Teguh berpegang. Teguh berpegang. Berarti tidak ragu. Teguh berpegang artinya tidak khawatir. Teguh berpegang artinya percaya. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kalau Bapak Ibu lihat kata setia di sini dipakai kata righteousness. Benar. Ia yang menjanjikannya tidak bohong. Ia yang menjanjikannya pasti menggenapinya. Haleluya. Amin. Bahwa apa yang dijanjikan Tuhan tidak mungkin tidak digenapi. Mari kita teguh berpegang. Problemnya adalah kita tidak teguh. Kita mudah goyah. Kita mudah putus asa. Kita mudah khawatir. Dan akhirnya menurunkan kadar kepercayaan kita. Tapi mari hari ini, Ibrani 10 ayat 23 berkata, mari, kata marilah, panggilan. Panggilan untuk berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, tentang janji. Itu berarti gini, akui kembali bahwa Tuhan telah berjanji menyembuhkan aku. Tuhan telah berjanji memberkati aku. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan keluargaku. Tuhan telah berjanji untuk menerobos barisan depanku. Tuhan telah menjanji membuka pintu-pintu bagiku. Tuhan telah menjanji memberikan kekuatan bagiku. Tuhan telah berjanji memberkati pekerjaan tanganku. Tuhan yang telah berjanji ini, aku percaya Dia Allah yang setia dan Allah yang benar, bukan Allah yang berbohong. Karena itu malam ini saya rebut semua yang dicuri setan daripadaku. Karena itu adalah warisan double portion yang sorga berikan kepadaku. Ambil kembali, take over kembali. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ada merpati yang ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Anda mungkin ingkar janji, tapi Tuhan tidak ingkar janji. Haleluya. Ingat bahwa kita hidup hari ini karena janji-janji Tuhan. Alkitab itu adalah kitab janji. Ingat bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang. Orang jahat, orang baik turunkan hujan dan panas kepada orang jahat dan orang baik. Tapi janjinya itu bersyarat. Kalau kamu lakukan ini baru dapat ini, buat ini baru dikasih ini. Benar? Haleluya. Jadi ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka kita sedang menarik janji-janji Tuhan datang kepada kita. Bapak Ibu jangan minta sesuatu dari Tuhan kalau hidup kita tidak mau berubah sesuai dengan firman.
Jangan minta kesembuhan, tapi Bapak Ibu tidak mau ngampuni orang lain. Jangan Bapak Ibu minta pemulihan di dalam keuangan, tapi Bapak Ibu hutang nggak bayar. Kan salah. Jangan Bapak Ibu mau supaya Bapak Ibu mengalami terobosan dalam pekerjaan, tapi Bapak Ibu malas kerja. Kan nggak bisa. Tuhan itu mempercayakan kepada orang rajin yang bisa dipercaya. Amin. Bagaimana kalau kita nggak kerja? Bagaimana kita mau jadi kaya? Bagaimana kita mau diberkati dan dimuliakan? Kan nggak bisa. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ketika kita melakukan itu, apalagi melakukan karena kita cinta Tuhan, di situ baru Tuhan berkati kita. Pak, bagaimana kalau saya lakukan tapi belum? Semua ada waktunya. Waktu yang ditentukan, bukan waktu kita. Makanya masalahnya adalah banyak orang tidak mau nunggu waktu Tuhan. Nah, saya pernah doain orang diberkati Tuhan. Ketika saya datang, dia katakan, Pak, saya rubah kantor saya. Kenapa? Kenapa rubah? Oh, saya panggil paranormal. Kenapa Bapak panggil paranormal? Bapak kan orang Kristen. Tuhan lama menjawab saya. Saya kaget, saudara. Saya katakan, Pak, Bapak jangan peralat Tuhan. Dan jangan maksa Tuhan untuk kehendak Bapak. Bahwa waktu Bapak bukan waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu Bapak. Haleluya. Lalu saya katakan begini, posisi meja, posisi kursi yang dirubah oleh paranormal ini tidak menentukan berkat Bapa. Tapi berkat Bapa, Alkitab katakan diperintahkan datang. Ketika hati kita jujur, hati kita setia, hati kita menyembah Tuhan, hati kita percaya kepada firman Tuhan, maka Ia yang menjanjikannya setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ayo Bapak Ibu tulis, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Orang-orang di sekeliling kita yang ingkar janji, Tuhan tidak ingkar janji. Haleluya. Amin. Saya lihat Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang tidak ingkar janji. Berarti kita siap menerima warisan double portion daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, hari ini saya sudah terima warisan. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah terima warisan? Ada ya? Oh ada. Pak Stefanus terima warisan. Ibu Binlan juga pernah terima warisan. Ya, apa rasanya? Revo pernah terima warisannya. Apa rasanya terima warisannya? Ya, pasti akan luar biasa karena sesuatu yang tidak kita lakukan, tidak kita kerja, tiba-tiba boom. Tuhan itu kalau berkati kita tidak sedikit, tidak. Tuhan itu berkati kita boom. Tuhan itu tidak berkati kita itu, oh, intrit-intrit, sedikit-sedikit datang, ditumpuk-tumpuk, baru jadi bukit. Itu bukan cara Tuhan. Tuhan berkati kita itu, boom. Katakan, Tuhan berkati kita itu, boom. Haleluya. Tuhan berkati kita itu, boom. Ya, tiba-tiba. Tapi ketika saudara dan saya hatinya siap. Makanya saya khawatir kalau Bapak Ibu hatinya nggak siap, tiba-tiba Tuhan berkati Bapak Ibu, ada yang pingsan, saudara. Kalau pingsan, kalau tiba-tiba mati, kan sayang. Kenapa? Karena jantungnya nggak kuat. Ada yang bilang, Tuhan berkati aku, Tuhan, dengan berkat yang melimpah-limpah. Tiba-tiba Tuhan kasih, Anda punya jantung nggak kuat, darahnya tinggi, mati, saudara. Ya, atau kena stroke. Ya, makanya karena itu Tuhan kasih sedikit-sedikit untuk saudara sesuaikan dulu dengan tekanan darah, Bapak Ibu. Ketika bisa handle itu ditambah lagi, bisa handle itu ditambah lagi, bisa handle ditambah lagi. Setelah bisa handle banyak ditambah lagi. Kalau kasih langsung banyak, bisa mati. Saya nonton salah satu TV swasta itu, uang kaget. Ibu-ibu pemulung dapat uang 2 juta, pingsannya 3 kali. Dapat uang 2 juta, pingsannya 3 kali. Tiba-tiba kru TV datang dan kru TV bilang, nih, Ibu dapat uang dari acara uang kaget, langsung pingsan. Pingsan, saudara. Ya dipicit-picit, disiramin air, sadar lagi, bangun lagi. Uangnya dikebas-kebaskan di depan. Benar, ibu tidak bermimpi. Ibu dapat uang 2 juta. Sampai 3 kali. Saya ketawa seperti saudara. Dan ketika itu Tuhan bilang untuk saya begini.
Kalau kamu nggak siap, kamu juga bisa pingsan. Kalau nggak pingsan, saya nambah. Bisa langsung stroke, bisa langsung mati. Darah tinggi nggak siap, saudara. Jantungnya duduk bisa seperti itu. Kalau Bapak Ibu pernah lihat, misalnya uang 1 miliar, nggak apa-apa. Tapi yang belum pernah lihat, saya percaya Bapak Ibu bisa pingsan. Karena itu harus siapkan hati kita. Kalau hari ini belum Tuhan kirim, bukan berarti Tuhan nggak kirim. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberkati saudara dengan waktunya dan bukan waktu kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang pertama itu kita dapat karena kelahiran kita. Dan kita lahir sebagai anak Tuhan. Kita berhak menerima warisan. Yang kedua, kita dapat warisan double portion. Karena janji daripada Bapa kita. Dan yang ketiga, kita dapat warisan dari Bapa kita. Sebab kita lulus ujian. Bapak Ibu kembali kepada Yesaya 67 ayat yang ke-7. Lalu kita baca baik-baik. Saudara baca ayat ini baik-baik. Baca ayat ini baik-baik. Ternyata sebelum dapat warisan 2 kali lipat, harus melewati yang namanya ujian lebih dulu. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Malunya 2 kali lipat. Baru warisan 2 kali lipat. Kalau baru 1 kali lipat, berarti dapat berapa kali lipat? 1 kali lipat. Ganti noda dan luda 2 kali lipat yang menjadi bagianmu, maka kamu akan, kata akan itu artinya kalau Bapak Ibu nggak lulus ujian, maka nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan 2 kali lipat di negerimu, di rumahmu, di kotamu, di keluargamu. Dan sukacita abadi menjadi kepunyaanmu. Artinya orang yang dapat warisan sukacita dong. Kalau dapat warisan dunia ini, sukacita, apalagi warisan rohani, sukacita abadi. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat. Ganti noda dan luda 2 kali lipat. Kamu akan mendapat. Kalau cuma malu 1 kali lipat, ya warisan 1 kali lipat. Dapat luda 1 kali lipat, iya dapat 1 kali lipat. Tapi kalau malu, luda noda 2 kali lipat, kok banyak banget. Kok orang itu kok baik-baik, aku kenapa diuji seperti ini? Karena Anda dan saya mau dapat warisan 2 kali lipat. Kenapa masalah datang tubi-tubi dalam hidup saya? Karena Tuhan sedang siapkan warisan 2 kali lipat. Bapak Ibu hanya tinggal jawab soal itu, lewati itu dengan ucap syukur, pastikan bahwa kita lulus tes. Satu saat, seorang raja tua punya 2 orang putra. Dan raja ini ingin memberikan tahtanya kepada salah satu dari 2 pangeran ini. Kemudian, raja ini kemudian membuat sayembara untuk mereka berdua. Mereka berdua dipanggil. Lalu, raja itu berkata begini, di hadapan saya ada 2 benih. Masing-masing kalian pilihlah 1 benih. Kemudian kembali kepada saya setelah 10 tahun. Kemudian saudara, mereka berdua mengambil benih itu. Yang sulung mengambil benihnya. Dan yang bungsu mengambil benihnya. Setelah 10 tahun, yang sulung datang dan mempersembahkan hasil daripada benih yang dia tanam. Dan sudah jadi pohon yang besar dan sudah menghasilkan buah yang banyak, bahkan sudah menjadi anakan yang begitu banyak. Sudah jadi hutan. Kemudian setelah itu saudara, banyak orang yang tepuk tangan dan mereka berpikir bahwa yang sulung ini tampan, ganteng, pintar lagi. Dia akan diberikan takhta sama bapaknya. Kemudian yang bungsu maju, disuruh masuk dengan, ketika dia diperintahkan masuk, maka dia masuk dengan muka yang tertunduk, muka yang merasa bersalah, muka yang merasa bahwa takhta ini bukan untuk kepunyaanku. Dia masuk dengan sebuah kotak dan dia berlutut di depan ayahnya dan dia berkata, ayah, 10 tahun ketika saya ambil benih di hadapanmu, saya sudah menanamnya. Kemudian saya gali, saya tanam, saya gali, saya tanam. Kemudian saya memeriksa benih itu. Ternyata
benih yang diberikan oleh ayah kepada saya, itu benih yang sudah direbus terlebih dahulu di dalam air panas, dan tidak mungkin tumbuh menjadi sebuah pohon yang lebat. Ketika ayahnya mendengar itu, ayahnya berdiri, saudara. Ayahnya berdiri. Dan ayahnya berkata begini, 10 tahun yang lalu, saya sendiri melakukan sayembara ini khusus kepada kedua pangeranku. Yaitu saya mengambil 2 benih, dan seluruh benih itu sudah saya rebus di dalam air panas. Jadi tidak mungkin benih itu tumbuh. Saudara, semua para pejabat, semua para pembesar, orang-orang di sekeliling raja itu semuanya tertunduk. Karena tadi mereka sudah berikan aplaus kepada putra yang paling sulung. Tapi ternyata dia membohongi bapaknya. Dia tukar benih yang lain. Dia tukar benih yang lain. Dia tidak pakai benih bapaknya. Tapi yang bungsu melakukan dengan sangat jujur. Papanya melepaskan cincin kerajaan. Lalu memberikan kepada anaknya. Melepaskan mahkota di kepalanya, menaruh di kepala anaknya, dan berkata begini, seluruh kerajaan ini ada di dalam genggamanmu menjadi milikmu. Dan semua para pembesar, termasuk kakaknya, mereka sujud menyembah kepada adiknya. Saya beritahukan kepada saudara begini, Tuhan sudah dari awal memberikan kepada kita kepercayaan di tangan kita, benih di tangan kita. Jangan pernah menggantikan dengan benih yang lain. Karena satu saat nanti itu hanya ujian untuk Anda dipercayakan kepercayaan yang sesungguhnya atas semua kerajaan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, nanti perhatikan baik-baik. Bapak Ibu harus mengulangi, memperhatikan ayat di atas ini. Berarti kalau tidak lulus ujian, tidak lulus noda, tidak lulus rasa malu, melewati rasa malu, tidak lulus noda dan luda, tidak mendapat warisan 2 kali lipat. Ada banyak orang pikir kalau dapat warisan 2 kali lipat, maka happy, happy, happy. Oh, happy day. Oh, happy day. Tidak harus seperti itu. Mendapat malu, aib, celaan, penghinaan, tapi tidak membalas. Saya coba cari bahasa Ibrani, kata malu itu ditulis kata kelimah. Kelimah, double M ya. Kelimah, K-L-K-E-L-I-M-M-A-H. Kelimah itu aib, celaan, penghinaan, kebingungan, hinaan. Sesuatu yang nggak enak. Sebagai ganti noda, benar tapi disalahkan. Noda itu kan titik di baju putih kita. Sesuatu yang rasanya tiba-tiba kok ada noda di situ. Ada salah di situ. Bapak Ibu benar tapi disalahkan di situ. Bapak Ibu nggak balas. Sebagai ganti ludah dihina. Ludah itu kan sebuah penghinaan pada masa itu. Pada masa itu Bapak Ibu, pada masa Yesaya menulis ini, itu sebuah penghinaan. Seseorang perempuan yang diludah, seorang laki-laki yang diludah, itu orang terkutuk. Tapi Alkitab katakan tabah melewatinya, karena dalam pikirannya akan menerima warisan double portion. Ada banyak orang nggak bisa melewati masa-masa seperti ini, mereka nggak lulus tes. Mereka mau yang banyak, tapi mereka nggak mau lewati tes. Nggak bisa. Bapak Ibu lulus tes, lalu mendapat predikat double portion. Kemarin kami di wisuda, dan puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan, saya bersama dengan istri mendapat predikat, lulus dengan predikat cum laude. Ya. Berarti cum laude itu adalah lulus dengan predikat yang terbaik, di atas rata-rata. Itu anugerah daripada Tuhan. Ya, di atas cum laude itu adalah summa cum laude. Ya, berarti semua A+ semua. Ya. Kalau cum laude mungkin B-nya cuma B+-nya 1 atau 2, semuanya A. Ya, tapi kalau semua cum laude A+ semua. Ya.
Dan saya beritahukan kepada Bapak Ibu, lulus tes akan mendapat predikat double portion. Namanya warisan 2 kali lipat adalah sesuatu yang di atas rata-rata, lebih banyak dari yang lain. Ya. Lebih banyak dari yang lain. Berapa banyak yang mau dapat lebih banyak? Tuhan sudah tahu bagian yang terbaik bagi Bapak Ibu. Katakan, Tuhan sudah tahu bagian yang terbaik bagi saya. Haleluya. Amin. Jangan pernah kecewa, apalagi kucewa. Ya, katakan, saya tidak mau kecewa. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 7 berkata begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Tidak dapat binasa, bagian ya. Yang tidak dapat binasa itulah warisan kita, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi Anda dan saya. Yang tersimpan di sorga bagi Revo. Kan? Yang tersimpan di sorga bagi Abing, contoh seperti itu. Yang tersimpan di sorga bagi Ibu Binlan, contoh seperti itu. Yang tersimpan di sorga bagi Pak Stefanus. Yang tersimpan di sorga bagi Ibu Hermin. Tidak dapat layu. Mas perak kita di dunia karatan. Tapi warisan yang Tuhan simpan kepada kita tidak dapat layu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow. Karena imanmu dipelihara dalam kekuatan Allah, ada alasannya. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika, bukan selamanya loh. Ujian itu cuma seketika. Ujian untuk naik level itu cuma 3-4 hari. Ujian itu tidak kekal, sementara. Masalah itu tidak kekal, cuma sementara. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua pencobaan itu, maksud semua duka cita itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji, yang dites kemurniannya dengan api. Api itu apa? Masalah, duka cita tadi, pencobaan. Dari muka saudara lihat saya banyak ujian, banyak masalah. Ketika Bapak Ibu lulus ujian, sehingga kamu memperoleh pertama puji-pujian, kedua kemuliaan, ketiga kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini warisan. Lebih daripada emas dan perak. Yaitu lulus ujian iman. Iman ketika lulus, maka nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Ada yang kejar emas yang fana? Enggak salah. Saya punya salah satu pemimpin di sini, Pak Stefanus. Ya, itu kerja emas. Sekarang 1 gram berapa sekarang ya Pak Stefanus? Satu gram sekarang berapa? 1 juta ya? 910.000. 900. Naik turun ya, fluktuasinya naik turun. Kemarin-kemarin berapa minggu sampai 1 juta. Jadi yang mau nikah, beli cincin kawinnya mahal banget. Yang sudah nikah 20 tahun lebih, wow. Revo kalau mau nikah mesti puasa 40 hari, 40 malam. Dan akan menerima warisan dari Tuhan. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu, mari berdiri sebagai putra dan putri dewasa yang siap mendapat warisan 2 kali lipat. Sebab itu hak, janji, dan bagian terbaik yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Katakan amin. Beberapa ayat yang terakhir saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mazmur 16 ayat yang kelima berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepada Tuhan warisanku. Katakan, Yesus adalah warisanku. Alkitab katakan dia yang punya langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ketika Bapak Ibu dapat Tuhan, dapat Yesus, maka Bapak Ibu dapat perbendaharaannya. Katakan, ketika saya dapat Yesus, saya dapat perbendaharaannya.
Bapak Ibu datang hari ini bukan karena perbendaharaannya, tapi Bapak Ibu datang cari pemilik perbendaharaan langit dan bumi, yaitu Tuhan sendiri. Ketika Bapak Ibu ketemu Yesus, Bapak Ibu dapat perbendaharaan. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, Amsal 13 ayat 22. Amsal 13 ayat 22 berkata begini, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Orang berkata, Pak, ikut asuransi boleh nggak? Boleh, ayatnya ini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Haleluya. Orang selalu perdebatkan, Pak, boleh ikut asuransi nggak? Boleh. Ayatnya mana? Amsal 13 ayat 22. Sekalipun nggak ada kata asuransi, ya, tapi orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Haleluya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau Bapak Ibu hidup berdosa, kerja capek-capek, Alkitab katakan begini, disimpan satu saat bagi orang benar. Jadi warisan orang benar. Sebab langit dan bumi punya Tuhan. Nah, ingat baik-baik 3 hal kita akan mendapat warisan double portion daripada Tuhan ketika Bapak Ibu lahir sebagai percaya, tahu hari ini, saya putra dan putri Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kedua, saya punya janji, saya percaya terhadap janji Tuhan. Dan yang ketiga, saya lulus tes. Saya lulus tes. Saya pernah nonton sebuah sinetron Indonesia bagus sekali. Ya, seorang bapak, ini kaya raya, dia hanya punya satu-satunya putri. Dan dia punya seorang teman, tinggal di desa, pelihara sapi dan kerbau. Tapi temannya ini teman baik banget. Kemudian, karena dia tidak mau anaknya manja, dititiplah anak perempuan itu kepada temannya itu di desa. Lalu tiap hari anak perempuan itu kasih makan sapi, kasih makan kerbau, pergi ke ladang kotor, dilatih bertahun-tahun. Ditanya sama teman yang baik yang desa, kenapa kamu latih seperti itu? Dia katakan, aku diberkati dengan harta yang melimpah. Dan saya nggak mau anak saya hidup dengan pemikiran bahwa dia hidup begitu manja. Saya mau dia dilatih dan punya jiwa yang kuat. Sehingga satu saat nanti dia bisa mengerti orang-orang yang dia pimpin di bawah dia ketika dia jadi pemilik perusahaan dan ketika dia bisa mengelola kekayaan dengan baik. Dia harus tahu bahwa itu tidak dapat dengan mudah, bahwa butuh perjuangan dan kerja keras. Karena itu saya minta kamu didik anak saya ini dengan baik. Dan akhir daripada cerita sinetron itu adalah gadis ini. Dia menjadi seorang pemimpin perusahaan yang hebat menggantikan papanya. Terbukti tidak sombong, bisa mengerti orang lain, bisa bekerja keras dan sebagainya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Hari ini ada orang yang kaya secara keuangan. Tapi ketika mau kasih ke anaknya, nggak bisa dikelola dengan baik. Jadi kecapean kita, kelelahan kita, disia-siakan oleh generasi berikutnya. Tapi saya percaya, di sini adalah orang-orang baik, bukan cuma baik, orang benar. Akan menurunkan warisan kepada anak-anaknya. Seperti Bapa kita di sorga, memberikan warisan double portion kepada kita. Hari ini pun Bapak Ibu, jangan menyerah. Ambil kembali warisanmu yang dicuri oleh musuh. Ambil kembali bagianmu yang diambil oleh musuh. Rampas kembali malam hari ini. Dan katakan, aku telah diberikan warisan double portion. Bagaimana kalau hari ini belum terjadi? Besok masih ada waktu. Bagaimana kalau besok belum terjadi? Lusa masih ada waktu. Bagaimana kalau lusa belum ada waktu? Minggu depan masih ada. Bagaimana kalau minggu depan? Bulan depan masih ada. Bagaimana kalau bulan depan belum ada? Masih ada tahun depan. Selama masih nafas di kandung badan, maka Tuhan adalah Tuhan yang berjanji yang akan menepati janji. Dia tidak akan mempermalukan orang-orang yang tetap berharap dan tetap percaya kepada firman-Nya. Dia akan membenarkan orang-orang benar yang berseru kepadanya siang dan malam. Dia akan menjawab mereka dengan segera. Dan Anda akan berdiri dengan wajah yang terangkat dan akan melihat kemuliaan daripada Tuhan.
Bapa kita di sorga itu kalau saya mau ngomong dalam tanda petik, itu kalau orang di timur bilang itu, suka makan puji Bapak itu. Suka memuji seseorang berlebihan. Bapa di sorga muji Ayub. Tanya setan, kamu lihat hambaku Ayub? Tidak ada seorang pun. Bayangkan, tidak ada seorang pun di bumi. Suka memuji anak-anaknya. Seperti seorang bapak yang puji anaknya ranking 1, pintar bicara, pintar khotbah, pintar melayani. Demikian Bapa di sorga akan puji Bapak Ibu. Bahwa Anda dan saya adalah orang baik yang akan dapat warisan hari ini. Berapa banyak yang mendapat warisan hari ini? Tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, saya sudah terima warisan hari ini. Saya sudah terima warisan hari ini. Haleluya.